Hai teman-teman, kita saat ini sedang berada di Museum Monumen Pahlawan Pancasila yang berlokasi di Kentungan, Yogyakarta. Hari ini kita akan bertanya-tanya kepada pengelola dan pengunjung di Museum Monumen Pahlawan Pancasila seberapa penting sih ideologi Pancasila itu? Tapi tunggu dulu, sebelum itu kita perkenalan dulu ya, oke? Let's go! Udah pada kenal kan nama-nama kita? Selanjutnya akan ada penjelasan tentang ideologi yang disampaikan oleh Eli. Ideologi adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar bagi tindakan politik yang terorganisasi yang berkaitan dengan kekuasaan. Ideologi berasal dari kata Yunani yang yaitu idein yang artinya melihat dan logia yang artinya ajaran. Ideologi juga memiliki 3 unsur pokok, yaitu unsur keyakinan, unsur mitos, dan unsur loyalitas. Namun, hingga saat ini masih banyak orang yang kurang dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan ideologi dari negara Indonesia. Pada dasarnya, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat digunakan langsung sebagai pedoman kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara dan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, kita akan mewawancarai pengelola Museum Monumen Pahlawan Pancasila, yaitu Bapak Malis. Baik, selamat pagi. Saya Diah Kristiantia dan saya sedang bersama Bapak Malis. Baik, Bapak Malis adalah salah satu dari pengelola dari Museum Monumen Pahlawan Pancasila ini. Baik, di sini saya ingin bertanya beberapa hal mengenai museum ini, Pak. Ya, apakah boleh? Boleh. Oke, yang pertama saya ingin bertanya, tolong jelaskan sejarah singkat mengenai berdirinya Museum Pahlawan Pancasila ini. Terima kasih pada Mbak Diah. Saya mau menceritakan secara singkatnya Museum Monumen Pahlawan Pancasila. Di sini adalah museum untuk mengenang peristiwa pemberontakan G30 SPKI yang ada di Yogyakarta. Kebetulan kalau yang di sini ceritanya sebenarnya sama yang di Jakarta juga. Kejadiannya tanggal 30 September 1965. Kalau untuk pembangunan di museum ini tahun 1988 dan diresmikan oleh Bapak Pakualam ke-8 tanggal 1 Oktober 1991 waktu Hari Kesaktian Pancasila itu. Nah, kalau kejadiannya ya sama, di sini ada 2 pahlawan revolusi. Kebetulan di sini ada Bapak Brigjen Anomerta Katamso, yang pertama itu dulu menjabat Danrem atau Komandan Korem, yang kedua adalah Bapak Kolonel Infanteri Anomerta Sugiono. Bapak Sugiono dulu menjabat Kasrennya, jadi wakilnya. Ceritanya sebenarnya kalau Pak Katamso, Pak Sugiono kebetulan itu nggak mau, dia dihasut oleh PKI. Kebetulan yang dihasut oleh PKI adalah Batalion L yang sekarang menjadi Batalion 403. Makanya beliau tetap ideologinya Pancasila, makanya beliau yang waktu itu diculik karena kedua pahlawan ini yang tertinggi TNI AD yang di Yogyakarta. Kalau yang di Jakarta kan 7, kalau yang di Yogyakarta 2 gitu. Berarti yang membedakan antara Jakarta dan Yogyakarta itu yang di Jakarta 7, yang di Jogja ada 2 begitu. Iya. Tahunnya kan cuma 7 aja. Okay. Tapi kalau di buku sejarah memang 7 yang diceritakan dari SD, walaupun dulu dari SD sampai SMP itu cuma 7, tapi ada 2 pahlawan revolusi yang di Yogyakarta. Begitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ciri khas dari Museum Monumen Pahlawan Pancasila ini, Pak, Ya, yang ada di Jogja? Ciri khasnya ya ini tadi, untuk ada lubang yang di joglo itu namanya monumen. Dibuat monumen karena dibuat untuk mengenang peristiwa kekejaman PKI yang ada di Yogyakarta. Dan anunya cuma pahlawannya ya ini 2 ini, pahlawan Pak Katamso sama Pak Sugiono, ciri khasnya. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir nih, Bapak, bagaimanakah pendapat Bapak mengenai penerapan nilai Pancasila di Indonesia saat ini? Sebenarnya sudah bagus, tapi khususnya di Yogyakarta. Mungkin kalau dulu saya
kalau mau masuk sekolah SMP sama SMA itu ada penataran P4. Nah itu sebenarnya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada siswa. Tapi kalau sekarang kan tidak ada. Makanya di Yogyakarta sekarang banyak klute, banyak yang sering tahu-tahu tawuran atau gimana. Nah, dulu kan enggak. Kalau dulu siswa-siswa dulu itu enggak seperti itu. Jadi mungkin kalau sekarang kan dari belakang tahu-tahu seperti itu. Kalau dulu kan tidak. Dulu kalau misalnya mau berkelahi cuma kelahi kalau kalah sepak bola atau kalah apa gitu. Ya sebenarnya saya menyayangkan karena di pelajaran di sekolah-sekolah sekarang kan banyak sejarah yang istilahnya sejarah itu nggak dipelajari semua seperti itu. Beda sama yang dulu. Kalau dulu saya mempelajari sejarah itu mau sebelum masih VOC sampai kemerdekaan itu dipelajari semua. Sekarang kan generasi milenial itu kan taunya film Korea. Coba kalau sekarang tak tanya Pangeran Diponegoro itu meninggalnya di mana, makamnya di mana, mesti nggak tahu. Seperti itu. Kan itu waktu peperangan waktu masih melawan VOC. Kalau Diponegoro kan meninggalnya di Makassar di Sulawesi, makamnya di sana. Gitu. Tapi kalau sejarahnya kan ada di Museum Diponegoro yang di Tegalrejo itu sampai di Gua Selarong. Baik, berarti intinya menurut Bapak terutama remaja saat ini tuh masih kurang akan penerapan nilai Pancasila ya Pak? Iya kurang. Ya saya berharap seperti jenengan ini bisa datang ke sini. Nanti saya ya mungkin semampunya saya ingin menjelaskan apa sih Pancasila itu dari sila pertama sampai kelima itu seperti apa gitu. Kan itu ada sendiri-sendiri, Ketuhanan Yang Maha Esa, ada persatuan Indonesia, ada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu ada nilai-nilainya sendiri. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga jenengan sama yang semuanya di sini bisa sukses selalu, bisa menjadi pemimpin untuk masa depan. Nah, seperti itu. Pesan saya sekali lagi yang jangan lupa jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik Bapak, terima kasih. Iya. Setelah kita mewawancarai pengelola museum, sekarang saatnya kita mewawancarai pengunjung yang ada di museum ya. Selamat siang, saya Nidia Stuti. Saya sedang bersama salah satu pengunjung Museum Monumen Pancasila dengan Mbak siapa? Dengan Dila. Oke, dengan Mbak Dila. Kalau boleh tahu asal dari mana ya? Dari Jogja. Oke, saya akan ada beberapa pertanyaan mengenai Monumen Pancasila ini. Apakah boleh? Ya boleh. Bagaimana pendapat Anda mengenai penerapan nilai Pancasila pada pelajar dan mahasiswa Indonesia saat ini? Menurut saya, untuk penerapan pada pelajar atau mahasiswa belum bisa diterapkan ya. Dengan contoh kasus itu banyak kekerasan, banyak kelitih ya untuk di Jogja sendiri. Jadi itu masih belum bisa diterapkan untuk pelajar atau mahasiswa. Jadi mereka kurang memahami bagaimana penerapan Pancasila dalam pelajar atau mahasiswa. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda setuju jika Pancasila diganti dengan ideologi lain? Menurut saya tidak setuju ya, karena Pancasila sendiri sudah ada sejak dulu dan itu menjadi pandangan hidup suatu negara, terus menjadi sumber hukum dari seluruh hukum yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih ya Mbak. Ya. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Perkenalkan nama saya Aksal Satria Maulana. Dengan Mas siapa ini kalau boleh tahu? Baik, dengan Mas Rehan. Saya boleh minta waktunya sebentar Mas? Boleh. Buat tanya-tanya tentang Pancasila nih. Iya. Kayaknya ngobrol sini lebih asik Mas. Baik Mas. Sebelumnya saya pengen tanya nih Mas tentang Pancasila sama Mas Rian ya. Iya. Yang pertama, apa sih menurut Mas Rian pendapat tentang Pancasila? Menurut saya pribadi, Pancasila itu sebagai ideologi dasar negara Indonesia serta pandangan hidup masyarakat Indonesia. Oke. Berarti Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan pandangan hidup masyarakat Indonesia, Mas? Iya, Mas. Benar. Oke. Yang selanjutnya nih, Mas. Apakah semua warga Indonesia
sudah hafal atau mengetahui sila-sila yang berada di Pancasila. Bagaimana menurut Mas Rian? Kalau menurut saya, pada yang terjadi kepada pemuda-pemudi yang ada di Indonesia saat ini masih belum memahami apa itu fungsi dari Pancasila, apa itu maksud dari Pancasila, serta apa saja isi-isi yang ada di Pancasila, serta bahkan pejabat-pejabat atau public figure juga belum mengetahui apa itu maksud dari Pancasila, fungsi-fungsi Pancasila, serta bahkan ini juga sih Mas, kayak apa itu isinya Pancasila. Jadi dari sila ke-1 hingga sila ke-5, pejabat serta public figure mungkin masih belum mengetahui. Oke. Apakah ada Mas sepatah dua kata untuk pemuda-pemuda Indonesia saat ini mengenai Pancasila? Oh, baik. Pesan dari saya yaitu mungkin para pemuda-pemudi yang ada di Indonesia seharusnya bisa untuk lebih memahami serta mengenal apa itu Pancasila yang ada di Indonesia, yaitu sebagai ideologi negara serta pandangan hidup masyarakat Indonesia, agar kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia bisa mengaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari, Mas. Oke, baik Mas, untuk pesan-pesannya sangat mendalam sekali ya buat pemuda-pemuda Indonesia saat ini, karena dengan perkembangan zaman Pancasila mulai ditinggalkan ya saat ini. Sungguh miris sekali kalau melihat Pancasila yang mulai ditinggalkan di zaman seperti ini. Baik Mas, terima kasih untuk waktunya sebelumnya. Yes, sama-sama Mas. Mohon maaf Mas, mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Maura. Saya di sini sedang bersama Mbak Indah. Saya di sini akan mewawancarai tentang ideologi Pancasila. Apakah menurut Mbak Indah Pancasila benar-benar tepat sebagai ideologi dan dasar negara? Menurut saya tepat Pancasila sebagai dasar negara karena dapat mengkoordinir seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia. Dengan Bhinneka Tunggal Ika mewujudkan berbagai suku bangsa tetapi tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. Apakah masyarakat sudah memahami tentang Pancasila sebagai ideologi? Menurut saya belum, masyarakat masih belum memahami apa itu Pancasila sebagai ideologi, masih harus dilakukan sosialisasi, terutama dalam tatanan implementasinya dan pelaksanaannya. Oke, terima kasih Mbak Indah atas waktu dan jawabannya. Yang terakhir, kesimpulan akan disampaikan oleh Faraiski. Museum Monumen Pahlawan Pancasila ini dibangun untuk mengenang dua jasa pahlawan dari Yogyakarta. Berdasarkan pendapat dari para pengunjung Museum Monumen Pahlawan Pancasila ini, penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari masih kurang karena pada saat ini banyak remaja yang masih kurang pengetahuan akan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus lebih memahami nilai-nilai Pancasila agar dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan tercipta bangsa Indonesia dengan masyarakat yang adil dan makmur.